Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Zakiah dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation angkatan 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Promosi Penjualan Bubur Ayam Yuyu melalui media WhatsApp dalam situasi pandemi COVID-19. Di sini saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama di bab 1 ada konteks penelitian dan tujuan penelitian. Di bab 2 ada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran. Di bab 3 ada metodologi penelitian. Di bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan, dan di bab 5 ada kesimpulan. Yang pertama saya akan membahas di bab 1 yaitu konteks penelitian. COVID-19 dianggap menghambat proses penjualan karena pekerjaan yang biasanya dilakukan dengan bertatap muka dengan pembeli menjadi sulit untuk dilakukan. Sejumlah pelaku pedagang pasti kesulitan untuk mencapai target-target yang harus dicapai saat perekonomian nasional terganggu akibat COVID-19. Selain kesulitan mencapai target tertentu, pelaku pedagang juga biasanya urung melakukan ekspansi. Lesunya pasar sebagai dampak dari adanya COVID-19 ini, para pelaku usaha tidak mampu meningkatkan angka penjualan. Tentunya berimbas pada laba yang diperolehnya tidak sesuai dengan harapan. Dan pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelaku usaha, tidak terkecuali pada usaha kuliner bubur ayam hiu. Agar dapat bertahan di tengah ancaman terjadinya resesi ekonomi di Indonesia, maka diperlukanlah strategi promosi yang tepat. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan strategi promosi penjualan bubur ayam hiu dalam menarik konsumen pada situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui strategi promosi penjualan bubur ayam hiu dalam menarik konsumen pada situasi pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui hambatan bubur ayam hiu dalam proses melaksanakan strategi promosi penjualan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan yang keempat, untuk mengetahui alasan bubur ayam hiu menggunakan media WhatsApp sebagai media promosi penjualan. Selanjutnya saya akan membahas di bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Ada 5 teori yang digunakan. Yang pertama ada komunikasi pemasaran, yang kedua ada bauran promosi, yang ketiga ada strategi promosi, yang keempat ada media sosial, dan yang kelima ada WhatsApp. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Di sini bubur ayam yuyu melakukan strategi promosi penjualan dalam situasi pandemi COVID-19 untuk tetap bertahan. Lalu promosinya itu melalui media sosial, dan media sosial yang digunakannya itu adalah media sosial WhatsApp. Selanjutnya di bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian digunakan yaitu kualitatif, pendekatannya studi kasus, teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga perpustakaan. Dan teknik analisis datanya yaitu mereduksi data, mendisplay data, dan mengambil kesimpulan. Dan keabsahan datanya yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teori. Selanjutnya, bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama adalah ada 8 perencanaan strategi promosi penjualan bubur ayam yuyu dalam menarik konsumen pada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama, mengidentifikasi khalayak yang dituju. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang keempat, memilih saluran komunikasi. 5. Menentukan total anggaran promosi. Yang keenam, membuat keputusan atas bauran promosi. Yang ketujuh, mengukur hasil promosi. Dan yang kedelapan, mengelola dan mengkoordinasikan. Selanjutnya ada 4 pelaksanaan strategi promosi penjualan bubur ayam yuyu dalam menarik konsumen pada situasi pandemi COVID-19. Yang pertama ada taktik menarik perhatian publik atau push strategi. Yang kedua ada taktik mendorong atau merangsang pembelian atau push strategi. Yang ketiga taktik mempengaruhi publik atau push strategi. Dan yang keempat pelaksanaan strategi promosi. Selanjutnya ada 3 hambatan bubur ayam yuyu dalam proses pelaksanaan strategi promosi penjualan dalam situasi pandemi COVID-19. Yang pertama ini ada hambatan dari proses komunikasi, di mana masalah yang timbul itu akibat dari pemahaman konsumen tentang maksud pesan promosi masih kurang, atau terjadi kesalahan menafsirkan maksud dari promosi pada penerima pesan atau konsumen. Kesalahan ini dapat mengakibatkan miscommunication antara komunikator dengan komunikan. Lalu yang kedua ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini kerap terjadi pada bubur ayam yuyu adalah pada saat kondisi di dalam ruangan yang bising dengan suara-suara konsumen ataupun kendaraan di luar yang membuat penerimaan informasi yang disampaikan konsumen ini sulit diterima baik oleh komunikator atau karyawan. Lalu yang ketiga ada hambatan semantik. Hambatan semantik atau penggunaan bahasa dalam promosi yang dilakukan bubur ayam yuyu hampir tidak pernah terjadi. Penggunaan bahasa serta simbol-simbol dalam promosi senantiasa menggunakan istilah yang sederhana dan mudah dipahami sehingga konsumen tidak kesulitan mencerna maksud dari pesan promosi tersebut.
Lalu yang terakhir ada 4 alasan bubur ayam Yuyu menggunakan media WhatsApp sebagai media promosi penjualan. Yang pertama adalah sebagai sarana promosi, yang kedua adalah sarana dalam menyebarkan informasi atau berita, dan ketiga untuk wujud eksistensi, dan yang keempat sarana pengenalan diri dan pendekatan untuk meraih loyalitas pelanggan. Lalu di bab 5 ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu bahwa tujuan bubur ayam Yuyu melakukan strategi promosi itu agar dapat meningkatkan kembali omset penjualan yang sempat turun beberapa waktu lalu. Dan strategi promosi yang dilakukan itu adalah 3 teknik, yaitu push strategi, dan juga pas strategi. Alat promosi yang digunakan terdiri dari iklan, promosi penjualan, dan juga pemasaran langsung dengan menggunakan media WhatsApp. Dalam pelaksanaannya, bubur ayam Yuyu juga mengalami hambatan komunikasi seperti pemahaman yang berbeda dari konsumen mengenai promosi yang sedang berlaku dan kendala gangguan penerimaan sinyal. Bubur ayam Yuyu menggunakan media WhatsApp sebagai sarana dalam melakukan strategi promosinya dengan alasan berpromosi melalui media WhatsApp dinilai lebih murah dan juga lebih praktis. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.